Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang mau menikah ataupun berencana menikah ya, ataupun yang sudah menikah pun sebenarnya nggak apa-apa untuk mengikuti tips ini ya. Karena kan sekarang banyak sekali penyakit-penyakit menular ya, termasuk penyakit menular seksual. Ya, jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk mengikutinya. Ya, tes kesehatan sebelum menikah ya penting sekali ya, agar teman-teman bisa mengetahui sebelum melanjut gitu ya, apa-apa saja yang diperlukan. Misalkan tes oh ternyata tahu sakit ini, jadi kan bisa diobati lebih dini. Karena pencegahan itu lebih baik ya, kemudian mengetahui secara dini, yaitu antisipasi pengobatannya juga lebih baik ya, ketimbang nanti sudah parah. Saya takut dok mau tes-tes, nanti takutnya ketahuan sakit aneh-aneh. Nah ini justru salah ya. Jadi kalau tahu semakin dini kan semakin enak mengobatinya, karena belum parah dibandingkan dengan sudah parah ya. Apalagi penyakit-penyakit menular seksual ya, bisa menular ke pasangannya, bisa menular ya. Jadi lebih baik diantisipasi. Kondisi ini ya berlaku untuk wanita ataupun untuk pria ya, untuk tes kesehatan sebelum menikah. Ya, tes kesehatan ini manfaatnya banyak sekali ya, untuk mengetahui kondisi fisik, kondisi tubuh, ya organ-organ, dan juga kesehatan ya, termasuk penyakit-penyakit menular seksual. Ya, karena untuk mempersiapkan kehamilan nanti ataupun program hamil penting. Walaupun teman-teman misalkan merasa baik-baik saja, tidak ada merasa gejala apa-apa, ya bisa saja ya belum muncul, belum terdeteksi. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan lebih lanjut ataupun tes kesehatan sebelum menikah. Jadi ada beberapa ya tes kesehatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ya ini tujuannya ya untuk memeriksa fisik ya, dari kepala sampai kaki ya. Kemudian juga pemeriksaan tanda-tanda vital ya, mulai dari tekanan darah, ya nanti nadinya, ya kemudian pernapasannya, suhunya, saturasi oksigen, ya dan lain-lain. Nah, pemeriksaan fisik ini penting ya untuk mengetahui teman-teman punya tekanan darah tinggi atau tidak. Ya, kalau nanti seandainya punya tekanan darah tinggi ya bisa diantisipasi lebih dini. Apalagi wanita, kalau seandainya hamil punya tekanan darah tinggi, ya ini bahaya untuk keduanya, baik ibunya mengandung dan juga janin yang dikandung, itu juga berbahaya. Nah, kemudian di sini juga bakal ditanya-tanya di anamnesa ya, dari riwayat penyakit tertentu atau tidak sebelumnya. Ya, misalkan punya penyakit diabetes ya, punya sakit asma, ya ini kan bisa nanti lebih terkontrol. Yang kedua, pemeriksaan darah. Nah, darah juga akan dicek ya, dicek mulai dari nanti HB-nya, itu penting untuk mengetahui HB normal atau tidak, apalagi untuk kehamilan ya. Kemudian juga nanti dicek leukositnya ada infeksi atau tidak, dan darah lainnya termasuk golongan darah ya, ini juga dicek ya untuk mengetahui golongan darahnya apa ya, nanti dengan suaminya bagaimana. Nah, jadi penting ya, apalagi nanti kalau seandainya ya mudah-mudahan tidak ya, misalkan ingin tiba-tiba nanti perlu transfusi saat melahirkan. Nah, kemudian di darah juga bisa kita ketahui kolesterolnya, gula darahnya, ataupun penyakit-penyakit lain ya yang bisa diketahui dari golongan dari darah yang diambil dari darah, misalkan hepatitis ya. Kemudian dicek fungsi ginjalnya. Nah, ataupun misalkan penyakit-penyakit menular seksual juga bisa dicek dari darahnya. Yang ketiga, pemeriksaan urin. Nah, urin juga perlu dicek ini ya, untuk mengetahui masalah-masalah kesehatan ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan urin ya. Urinnya bagaimana, ada masalah atau tidak ya, fungsinya normal atau tidak, fungsi-fungsi ginjal dan fungsi-fungsi ya organ tubuh lainnya. Yang keempat, penyakit menular seksual. Nah, sebelumnya sudah saya kasih tahu ya, sudah saya sebutkan, pemeriksaan menular seksual ini bisa dilihat dari darah, dari urin ya, dari pemeriksaan fisik ya. Ya, jadi pemeriksaan penyakit menular seksual baik HIV, sifilis, gonore, chlamydia, herpes ya. Jadi itu penting diketahui, takutnya nanti menular ke pasangannya. Kalau seandainya ada penyakit menular seksual gimana dok? Ya ini kan nanti saya malah nggak jadi menikah dok, malah nggak mau pasangan saya. Ya itu diobati dulu ya sebelum nanti menular ya ke pasangannya. Jadi penting teman-teman ya, supaya
penyakit tersebut tidak menyebar ataupun penyakit tersebut tidak parah. Jadi sebelum menikah perlu dideteksi. Ya, sebelum menikah diobati dulu ya sampai sembuh. Karena penyakit menular seksual ini ya selain merugikan, bisa menular, ini juga akan mempengaruhi kesuburan baik laki-laki maupun perempuan ya. Nanti ya mau punya anak, ya kesuburan terganggu kan jadi repot, jadi susah. Yang kelima, pemeriksaan TORCH. Nah, TORCH. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Jadi saya dulu ya pengalaman pribadi ya, saya cek screening. Ya ternyata istri saya itu ada tokso ya. Jadi kami tunda dulu untuk hamil ya, diobati dulu sampai sembuh. Ya, jadi teman-teman penting untuk deteksi dini, screening. Gak ada salahnya kok. Jadi kalau memang ada penyakit ya diobati saja ya. Jangan ditunggu ataupun dikira-kira ini kayaknya sehat ini. Ya diperiksa saja. TOS ini apa aja, Dok? TOS ini ya toksoplasma, ya cytomegalovirus ya, rubella, herpes ya. Jadi teman-teman ya, toksoplasma, rubella ya, cytomegalovirus dan herpes. Ya, penyakit-penyakit ini ya itu berbahaya nanti untuk kesehatan janin. Ya, janin bisa terganggu perkembangannya, bisa keguguran, bisa cacat lahir ya. Jadi penting untuk diketahui, apalagi yang mau program hamil ya, walaupun sudah menikah susah-susah hamil ya coba cek screening, gak ada salahnya. Nah, ceknya gimana, Dok? Ya langsung saja ya. Ini nanti dicek dari darahnya ya untuk mengetahui penyakit-penyakit tersebut. Ya, supaya nanti sehat ibu, sehat janin, aman kehamilannya, aman persalinannya. Ya karena itu bisa saja mengalami tanpa adanya gejala. Karena istri saya dulu kena TOS ya, bisa dibilang kena tokso itu tapi nggak ada gejalanya, sehat walafiat. Ya jadi konsumsi obat ya sampai sembuh ya, sampai muncul antibodi, yaitu kurang lebih mungkin ya hampir 2 tahun ya untuk konsumsi obat. Yang keenam, pemeriksaan organ reproduksi. Nah teman-teman, pemeriksaan organ reproduksi ini penting juga ya, apalagi yang mau program hamil, di USG misalkan, dicek ya gimana rahimnya, bagaimana ovariumnya ya, bagaimana nanti kondisi organ reproduksi, ya udah siap untuk hamil atau tidak, sehat atau tidak. Ya, jadi perlu ya diperiksa organ reproduksi wanita ataupun prianya mungkin juga bisa ya. Kalau wanita mungkin dicek nanti dari leher rahim ya, kemudian vaginanya, ya indung telurnya ya, ovarium tadi ya, dan juga lain-lainnya dicek ya ada masalah atau tidak. Nah oke teman-teman ya, coba ceritakan pengalamannya yang mau menikah, apakah berniat ataupun berencana untuk cek kesehatan, apalagi zaman sekarang ya penyakit menular seksual itu banyak sekali ya. Nggak ada salahnya kita cek ya, penyakit-penyakit sudah nyebar kemana-mana ya, udah nggak heran lagi, jadi perlu dideteksi. Nah kemudian teman-teman yang mau program hamil, coba bagikan pengalamannya ya, apa saja yang sudah dilakukan dan dicek ya. Kalau seandainya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya video ini. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.